Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Baik, apa kabar kalian semua? Coba kalau ibu bilang apa kabar kalian semua, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa dicoba? Tentu bisa dong. Ayo, bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin mengecek daftar hadir kalian dulu. Ini kelas 5A. Yang pertama, Alia hadir. Alika hadir. Fadlika hadir. Faisal hadir. Khairil Ajam hadir. Safia hadir. Talita hadir. Ulvia hadir. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Pada semangat? Tentu dong harus semangat ya. Baik-baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Faisal, silakan pimpin doa sebelum belajar. Pada hafal? Tentu hafal dong. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Amin. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar ini kalian bisa mudah menerima materi yang ibu ajarkan dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran juga, ibu ingin kalian berdiri untuk mengecek lingkungan sekitar kelas kalian. Kelas kita ini, apakah ada sampah yang berserakan? Kalau ada, silahkan buang ke tempatnya. Bisa? Tentu bisa dong. Ayo, kita bareng-bareng. Kalau ada sampah, ambil terus buang ke tempatnya ya, di luar. Sudah bersih? Alhamdulillah. Nah, kalau lingkungan kelas bersih, maka kita akan nyaman untuk belajar menuntut ilmu. Paham? Baik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang membaca atau memahami surat Al-Kafirun. Ada yang tahu surat Al-Kafirun seperti apa? Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Mana pada tujuan pembelajaran hari ini agar kalian mampu membaca dan mengartikan surat Al-Kafirun dengan fasih dan benar. Yang kedua, agar kalian siswa mampu menjelaskan isi kandungan yang ada di surat Al-Kafirun dengan fasih dan benar. Nah, materi kali ini adalah memahami kandungan surat Al-Kafirun beserta isi dan terjemahannya. Nah, kandungan surat Al-Kafirun ini tidak terlepas dari peristiwa yang terjadi antara Nabi Muhammad SAW dengan para kaum kafir Quraisy. Masuk ke dalam juz 30 dan juga surat Al-Kafirun ini surat ke-109 dalam Al-Quran. Surat Al-Kafirun juga tergolong termasuk surat Makkiyah. Ada yang tahu surat Makkiyah itu apa? Betul, surat Makkiyah itu surat yang diturunkan di kota Mekah. Berarti surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Mekah. Betul. Surat Al-Kafirun ini memiliki pokok isi bahwa tidak diizinkannya kompromi dalam bentuk mencampur adukan ajaran agama. Diturunkannya surat ini dilatar belakangi oleh kaum kafir Quraisy yang tidak henti-hentinya dengan mencari cara untuk menghentikan Rasulullah dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, pada suatu hari, kaum kafir Quraisy mencoba berkompromi dengan Nabi Muhammad SAW
Mereka menawarkan jika Rasulullah mau memuja Tuhan mereka, maka mereka juga akan memuja Tuhan sebagaimana konsep Islam atas peristiwa yang sudah disebutkan di atas. Nah, surat Al-Kafirun ini merupakan penegasan bahwa tidak boleh mencampur adukan antara ajaran, agama, dan juga akidah, sebagaimana yang ditawarkan oleh kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, setelah kita mengetahui nuzulul Quran surat Al-Kafirun, Ibu akan membacakan surat Al-Kafirun. Apakah sebelumnya ada yang tahu surat Al-Kafirun bunyinya seperti apa? Pasti ada yang tahu ya. Nah, baik, Ibu akan membacakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukanlah penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, sedangkan kandungan surat Al-Kafirun ini berdasarkan sejumlah tafsir, surat Al-Kafirun memiliki isi kandungan sebagai berikut. Yang pertama, menolak tegas ajaran kafir Quraisy untuk menyembah berhala walau sesaat dan dengan tujuan apapun. Yang kedua, menunjukkan perbedaan sesembahan dan ibadah kaum muslimin dan orang-orang selain mereka. Yang ketiga, menegaskan tidak ada kompromi dalam perkara akidah. Selain itu, tidak boleh juga ada kerjasama yang memadukan akidah yang berbeda. Yang keempat, menegaskan bahwa Rasulullah SAW tidak akan menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kapanpun. Dan yang kelima, yaitu mengajarkan toleransi untuk tidak memaksa orang lain dalam akidah dan beribadah. Agama adalah sebagaimana pilihannya, dan semua orang akan mendapatkan balasan sesuai pilihan yang diambil. Sampai sini paham? Jika ada yang ditanyakan atau masih belum dimengerti, silahkan tanya. Iya, betul. Jadi surat Al-Kafirun ini menjelaskan bahwa di dalam beragama tidak boleh mencampur adukan antara akidah dan juga agama. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kita orang Islam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagi mereka yang bukan Islam, silakan menyembah Tuhannya masing-masing. Paham? Alhamdulillah kalau paham. Nah, kalau sudah paham, Ibu ingin satu orang untuk membaca surat Al-Kafirun beserta artinya. Siapa yang siap? Oh, Ulwia. Baik, silakan Ulwia. Yang lain dengarkan baik-baik ya. Shadaqallahul adzim. Bagus. Berarti sudah paham ya, sudah bisa membaca surat Al-Kafirun dengan benar. Yang lain ada yang ingin mencoba lagi? Sudah paham ya semuanya? Baik, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu yang ingin bertanya. Bagi yang bisa menjawab, harap acungkan tangan atau mengangkat tangan ya. Soal yang pertama, apa sih lafaz dari arti untukmu agamamu dan untukku agamaku? Yang bisa menjawab, angkat tangan.
Ya, Faisal. Betul jawabannya. Lakum dinukum waliyadin. Pertanyaan yang kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Tidak ada? Ayo, jangan malu-malu. Iya, Ulu ya. Betul, jawabannya la a'budu ma ta'budun. Yang ketiga, apa sih isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini? Tadi baru saja Ibu jelaskan. Betul. Jadi, secara singkat, isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini bahwa Allah itu adalah Tuhan semesta alam dan Nabi Muhammad SAW dan umat Islam tidak akan menyembah apapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disembah, dan juga tidak akan menyembah apa yang disembah oleh umat lain. Paham sampai sini? Baik, jika paham, masih ada 2 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang nomor 4 yaitu, apa sih yang melatar belakangi turunnya surat Al-Kafirun ini? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak, Ibu akan menunjuk. Siapa ya? Coba Fadlika jawab. Iya, jawabannya betul ya, karena pada saat itu kafir Quraisy mencoba untuk membujuk Nabi Muhammad agar menyembah Tuhan mereka, dan nanti mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ajaran Islam. Lalu pada saat itu turunlah surat Al-Kafirun ini untuk menjelaskan atau menjawab hal tersebut, bahwa itu tidak dibolehkan ya. Nomor 5 terakhir nih, mengapa Nabi Muhammad SAW dan umat Islam lainnya tidak menerima tawaran dari kaum kafir Quraisy? Ada yang bisa jawab? Gampang lah ini. Iya, Syafia. Betul sekali jawabannya ya, karena tidak ada toleransi dalam ajaran agama. Sampai sini paham? Baik, kalau sudah paham, tugas untuk minggu depan yaitu kalian belajar menulis surat Al-Kafirun di buku masing-masing, nanti dikumpulkan. Lalu maju ke depan untuk menghafalkan surat Al-Kafirun di depan teman-teman semuanya. Apakah bisa dimengerti? Alhamdulillah bisa dimengerti. Baik, sebelum itu Ibu tutup pertemuan kali ini, mungkin sedikit mereview pembelajaran yang sudah kita lakukan. Ini kita belajar tentang surat Al-Kafirun. Apa sih surat Al-Kafirun tadi? Ya, itu surat yang menjelaskan bahwa terjadi antaranya, menjelaskan bahwa tidak diizinkannya kompromi di dalam bentuk mencampur adukan ajaran agama ya, karena pada saat itu kaum kafir Quraisy tidak henti-hentinya untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Nah, pada suatu hari kaum kafir Quraisy mencoba untuk melobi atau mengajak Nabi Muhammad untuk agar Nabi Muhammad memuja Tuhan mereka, dan mereka akan memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah sesuai dengan konsep ajaran Islam. Lalu turunlah surat Al-Kafirun untuk menjelaskan atau menjawab hal tersebut. Sebelum Ibu tutup pembelajaran kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, tugas untuk minggu depan yaitu tadi menulis surat Al-Kafirun beserta artinya, lalu kalian maju ke depan untuk menghafalkan tanpa melihat teks atau buku ya. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, Ibu cukupkan pertemuan kali ini.
Jangan lupa tugasnya ya. Baik, sebelum ditutup, mari kita membaca doa kafaratul majlis. Silahkan Ketua Kelas Faisal untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Semoga ilmu kali ini bermanfaat ya pada hari ini. Jangan lupa tetap semangat dan juga jangan lupa untuk sering-sering membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku kita bisa mengetahui wawasan dan pengetahuan. Sekian pertemuan kali ini. Ibu cukupkan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Maaf ya apabila ada kata-kata yang salah dari Ibu. Terima kasih, tetap semangat. Ibu tutup, akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.